Saudara, mari kita buka Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Kita baca bersama-sama Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. 1, 2, 3. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Bapa, kami sudah membaca firman-Mu, kiranya Bapa mau membukakan mata kami, membukakan telinga kami, tuntunlah kami untuk kami boleh mengerti apa yang dituliskan, apa yang disampaikan oleh anak-Mu kepada Rasul Yohanes dan dibacakan oleh para jemaat. Dan yang ini juga berbicara hingga zaman ini di mana gereja boleh berdiri, dan kiranya ya Tuhan kami boleh mengerti dan boleh dibukakan dan boleh berjalan seturut apa yang Tuhan kehendaki. Tuntunlah kami ya Tuhan, bentuklah kami ya Tuhan, jangan lewatkan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, Yesus hadir bersama dengan umatnya. Dia juga tahu apa yang sedang terjadi dalam gereja-gerejanya. Dan dia mengevaluasi gerejanya. Dia mengevaluasi hati umatnya. Dan umatnya bagaimana ya? Kita katakan sebagaimana Mazmur tadi. Selidikilah aku ya Tuhan. Kenallah hatiku, ujilah aku ya Tuhan. Kenallah pikiranku. Lihatlah jalan, apakah jalanku serong. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dia mengevaluasi hati umatnya. Dia tidak akan segan-segan menegur hal-hal yang tidak berkenan di hatinya. Saudara, gereja gagal dan bahkan lenyap jikalau Yesus datang kepada mereka lalu kaki dian diambil dari mereka. Maka ketika itu terjadi, ketika kaki dian diambil, maka eksistensi gereja itu boleh ada, boleh tidak. Gereja sudah tidak lagi menjadi signifikan, gereja sudah tidak ada lagi artinya dan sia-sia adanya. Walaupun tetap ada pelang gereja, walaupun mungkin ada bangunan gereja, tetapi Tuhan tidak hadir. Saudara, kecenderungan gereja adalah berbelok ke arah yang mementingkan dirinya sendiri. Sebagaimana pribadi seseorang. Kecenderungan manusia yang berdosa adalah berbelok ke arah yang mementingkan diri sendiri. Begitu juga dengan gereja. Punya kecenderungan yang sama. Karena gereja adalah komunitas, kumpulan daripada orang, individu yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kecuali kalau kita terus-menerus berada di bawah koreksi daripada Tuhan. Minta Tuhan selidiki. Minta Tuhan koreksi dengan ketulusan hati dan jalan yang lurus. Kita nggak belok-belok kepada Tuhan. Ketika kita dolak-dalik sama Tuhan, Tuhan pun berlaku dolak-dalik kepada kita. Saudara, Wahyu 2 dan Wahyu 3 ini adalah suara Yesus kepada gerejanya. Tetapi begitu sedikit orang percaya yang serius mempelajari pasal-pasal ini. Padahal Wahyu 2 dan Wahyu 3 ini adalah pedoman hidup. Dan ini adalah pedoman pelayanan gereja. Kepada 7 gereja. Ya, surat ini disebut surat kepada 7 gereja. Surat ini ketika dibacakan misalnya kepada Efesus seperti yang kita baca ya, surat kepada jemaat di Efesus gitu ya. Ini bukan hanya untuk ini bukan hanya untuk jemaat Efesus saja.
Memang waktu ini diberikan kepada jemaat Efesus dibacakan, tapi jemaat Efesus juga baca surat yang diberikan untuk jemaat lain. Begitu juga jemaat lain membaca surat yang diberikan kepada jemaat Efesus. Sehingga surat kepada 7 gereja ini diberikan, dibacakan, bukan hanya bahkan untuk satu orang pemimpinnya di sana, tapi enggak, dibacakan kepada jemaat. Dibacakan kepada jemaat. Dan ini berlaku juga hingga zaman ini. Pasal ini sangat-sangat penting juga untuk kita. Dan minggu ini saudara kita akan melihat pesan Yesus kepada gereja Efesus. Dan minggu-minggu depannya saya akan melanjutkan satu persatu lewat surat-surat yang akan Tuhan berikan kepada gerejanya ini. Ayat yang pertama dari pasal yang kedua. Kita sudah melihat pasal yang pertama. Sekarang kita masuk ke pasal yang kedua. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya. Saudara ingat ya, ini pernah muncul kan ya di pasal 1 ya. Dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Gambaran ini juga ada ya di pasal 1. Memang saudara, semua gambaran Yesus yang ada di pasal 1 yang begitu banyaknya, yang matanya bagaimana, yang kakinya bagaimana, yang menjejakkan kakinya, lalu dari mulutnya keluar apa, rambutnya seperti apa begitu ya. Itu muncul kembali di pasal kedua dan di pasal ketiga, tetapi itu dibagi-bagi. Jadi untuk jemaat gereja ini gitu ya, gambaran Yesus seperti apa gitu ya. Gambaran kepada Smyrna, gambaran Yesus yang seperti apa gitu ya, muncul. Nah saudara kita ingat ya, ketika dia memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya, bicara bahwa gereja adalah berada di tangannya Tuhan. Begitu amannya di dalam kedaulatan Tuhan. Memang gereja mengalami penganiayaan, memang gereja mengalami kesulitan, memang gereja mengalami tekanan, bahkan melihat, waduh kok kayaknya kita gagal, gak ada pengharapan. Tapi dipegang oleh tangan kanan Tuhan. Lalu dia berjalan di antara 7 kaki dian emas itu. Kehadiran Tuhan adalah yang paling diperlukan bagi gereja Tuhan. Saudara kalau Tuhan gak hadir ya, kita ngumpul tiap minggu benar-benar gak ada gunanya. Karena Tuhan hadir, maka kita kumpul itu ada artinya. Percuma kalau kita kumpul tapi Tuhan gak ada hadir, perbuatan kita sia-sia, penyembahan kita sia-sia, ibadah kita sia-sia. Karena Tuhan hadir, maka ibadah kita ada artinya, gak sia-sia. Saudara, setiap permulaan dari surat kepada gereja ada gambaran Yesus di pasal yang 1 yang lalu. Gambaran ini disebar kepada 7 gereja. Nah, saudara, gereja Efesus ini didirikan oleh Paulus. Paulus yang dirikan gereja Efesus ini. Paulus pernah tinggal bersama dengan mereka selama 3 tahun untuk mengajar gereja Efesus. Dan kita tahu siapa Paulus. Paulus adalah orang yang begitu kental dengan doktrin, dengan pengajaran. Bahkan Petrus katakan, aduh dengan pengajaran yang rumit-rumit bahkan pun saya kayaknya sulit mengikuti. Kira-kira kayak gitu ya. Paulus yang begitu briliannya gitu ya, cemerlangnya otaknya gitu ya. Dididik di bawah Gamaliel. Orang yang dengan zilnya cinta akan Tuhan, melayani Tuhan. Ini gereja Efesus. Lalu setelah 3 tahun mengajar di sana, lalu kemudian Efesus juga pernah digembalakan oleh Timotius. Dan kemudian juga digembalakan oleh Yohanes yang akhirnya dibuang ke pulau Patmos. Dan dia begitu merindukan gerejanya. Jaraknya gak nyampe 100 km gitu ya. Ada di sana gitu ya. Seberang daripada Asia Kecil ada pulau Patmos di mana dia dipenjarakan di sana. Saudara, Paulus tulis kitab khusus yaitu kitab Efesus untuk jemaat Efesus. Kitab khusus. Kalau Tuhan kehendaki bulan Maret mungkin kita akan membahas kitab Efesus ini ya. Ayat per ayat, kata per kata lagi gitu ya. Kalau boleh Pak Awi boleh datang kembali ya. Dan saudara ini kitab Efesus ya. Lalu Paulus ketika tulis 1 dan 2 Timotius itu juga ada relasinya dengan gereja Efesus di mana Timotius berada. Jadi gereja Efesus ini begitu pentingnya. Lalu saudara dari Efesus juga muncul kitab Yohanes yang Yohanes tuliskan. 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Dan saudara ingat apa yang diajarkan oleh Yohanes di dalam kitab surat-surat Yohanesnya? Hati-hati akan ajaran palsu, akan guru-guru palsu. Jangan terima mereka di dalam rumah kamu gitu. Jangan beri salam kepada mereka gitu ya. Nah saudara, para rasul sudah menanamkan begitu banyak hal di dalam gereja Efesus. Apa yang para rasul lakukan itu begitu pentingnya memperlengkapi gereja Efesus. Sangat mungkin
Kemudian gereja Efesus ini menyebarkan Injil ke seluruh Asia dari Efesus. Dan gak heran gereja Efesus dipuji Yesus di ayat yang kedua dan ketiga. Saya bacakan ayat yang kedua dan ketiga. Ini pujian Yesus kepada gereja Efesus. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ini bicara usaha mereka yang setia untuk menyebarkan Injil dan membangun gereja melalui pelayanan mereka. Begitu bergiat mengabarkan kabar Injil. Mereka berani pikul salib gitu ya. Membangun gereja melalui pelayanan mereka. Mereka bekerja keras dan mereka puas karena tahu bahwa Yesus memuji mereka. Yesus memperhatikan mereka. Saudara, enggak semua orang Kristen itu bekerja keras. Tidak semua orang Kristen itu bekerja keras. Tidak semua orang percaya menggunakan karunia yang sudah diberikan kepada mereka dengan baik. Mereka berkata bahwa Tuhan jahat. Tuhan kasih 1 talenta, padahal 1 talenta begitu banyaknya. Karena Tuhan jahat, Tuhan suruh saya kerja, Tuhan gak kerja, maka saya sembunyikan. Sekembalinya Tuhan, saya bisa kasih itu 1 talenta kepada Tuhan. Tapi Tuhan tuntut apa? Hasilnya. Saya kasih kamu talenta untuk kamu kerjakan supaya kamu sekiranya aku kembali, kamu kasih aku juga gitu ya bersama dengan hasilnya. Tapi bagi mereka yang bekerja keras, Yesus katakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Saudara, jemaat Efesus ini bukan hanya telah melakukan pekerjaan yang baik di dalam nama Kristus, tetapi mereka juga telah bertekun dengan sabar di bawah pencobaan. Diserang, ditekan oleh pemerintah Romawi, tapi mereka bertekun dengan sabar. Bukan saja jemaat Efesus terus percaya kepada Yesus, tapi di bawah tekanan sekalipun jemaat Efesus dapat terus bertahan. Saudara, jemaat Efesus ini seperti orang-orang di Amerika pada awal abad ke-20 yang tidak mau menyerah kepada modernisme. Jadi saudara, setelah Puritan itu jatuh, kemudian kan ada Enlightenment, lalu kemudian kan ada zamannya modern datang, lalu di akhir daripada abad 9, jadi Enlightenment itu abad 18, modern juga ya itu 18-19. Lalu di akhir dari abad 19 muncul orang-orang agnostik, muncul orang-orang yang mempertanyakan keotoritasan gitu ya. Itu mulai muncul gitu ya. Karena ini padahal negara sudah dibangun dengan begitu baiknya berdasarkan firman Tuhan. Sampai bahkan di uang dolarnya gitu ya, in God we trust gitu ya. Untuk menyatakan, bahkan kalau orang mau jadi presiden bersumpah di atas Alkitab gitu ya. Begitu takut akan Tuhan yang dibangun suatu negara. Tapi kemudian mereka karena maju teknologi, maju karena industri modernisasi. Lalu juga kemudian orang-orang asing dari pulau yang lain masuk ke dalam benua Amerika. Lalu juga kehidupan generasi yang baru datang yang sudah tidak lagi seperti generasi yang sebelumnya. Maka kemudian mulai mempertanyakan masalah otoritas. Orang-orang Puritan tidak mempertanyakan otoritas firman Tuhan. Tetapi kemudian datang generasi yang mempertanyakan otoritas. Siapa yang berhak menentukan otoritas? Kita manusia. Kita berpikir, bukankah ada orang yang menentukan Alkitab? Harusnya ada otoritas yang lain gitu ya, semacam seperti itu ya. Oke, kalau misalkan ada begitu banyak ragam agama Kristen, apa yang menjadi esensi daripada kekristenan? Apa yang menjadi tolak ukur? Wah, jadi itu menjadi semua terus dipertanyakan ya. Walaupun mereka masih orang Kristen gitu ya, tapi menjadi Kristen liberal. Kemudian mereka mempunyai harapan akan kemajuan, tapi kemudian perang dunia 1 datang, perang dunia 2 datang, akhirnya pemikiran liberal ini pun akhirnya mulai ditinggalkan, muncul post liberal. Yang kemudian muncul yang namanya eksistensialisme, pengaruh daripada Heidegger,
Jemaat Efesus seperti orang-orang Kristen di Amerika pada awal abad ke-20 yang tidak mau menyerah kepada modernisme dan mereka menolak untuk mengecilkan ajaran Alkitab tentang penciptaan karena penciptaan diserang nih. Bukan Tuhan yang ciptakan gitu. Ini dari sananya gitu ya. Tuhan itu nggak ada. Oke, kalau Tuhan pun ada, Tuhan nggak memelihara. Tuhan membiarkan, Tuhan meninggalkan gitu ya. Kalau Tuhan ada gitu ya, seperti itu. Mempertanyakan tentang dosa. Dosa ini apa? Dosa pribadi, dosa komunitas. Oh, nggak ada itu dosa pribadi, yang ada dosa komunitas. Yang akhirnya menjadi hukum. Jadi nggak ada itu yang namanya dosa pribadi. Misalkan seperti itu gitu. Jadi nggak usah melakukan penyelesaian seperti itu gitu. Dosa dipertanyakan. Dosa kemudian dibuat kecil. Kalau dosa dibuat kecil bagaimana ya? Kita melihat kasih Tuhan juga jadi kecil. Ini yang dilakukan. Kemudian tentang penebusan. Nggak ada artinya. Padahal saudara, di setiap saudara kalau pergi ke berbagai negara, berbagai budaya, penebusan itu pasti ada. Konsep penebusan itu pasti ada. Tapi kemudian penebusan berusaha diperkecilkan. Nggak ada artinya, nggak ada dampaknya, nggak ada efeknya begitu ya. Padahal masyarakat bisa bertumbuh itu karena adanya penebusan. Dan tentang kekudusan juga mulai dikecilkan. Nggak penting kekudusan itu. Orang sebelum nikah pun boleh tidur laki-laki sama perempuan. Oh, itu hal yang sepele. Nggak apa-apa gitu ya. Begitu dikecilkan. Tetapi orang-orang Kristen yang berusaha bertahan pada prinsip kebenaran firman Tuhan, tetap menegakkan prinsip firman Tuhan. Saudara, waktu sebelum datang ke Jepang, saya ada tanya Patong, apakah ada prinsip-prinsip yang perlu yang Patong bisa berikan kepada saya ketika saya melayani di Jepang? Lalu Patong katakan, kita adalah manusia, kita bukan kepiting. Patong kata, kenapa kok kepiting? Kenapa dibandingkan dengan manusia? Patong katakan, manusia dalamnya kuat, luarnya lunak. Manusia, kita perlu punya prinsip yang kuat berdasarkan firman Tuhan. Tetapi singgungan sama orang gitu ya, kita lunak. Jangan seperti kepiting. Kepiting keras di luar ya, gitu ya. Tapi lembek di dalam gitu ya. Jadi maksudnya apa yang perlu dipentingkan itu prinsip firman Tuhan, itu pegang teguh. Pegang teguh. Dan ketika bersinggungan dengan orang lain, ini bukan berarti kompromikan gitu ya, bukan. Tapi nyatakan itu dengan kasih. Nyatakan itu dengan kasih. Saudara, gereja yang di abad ke-20 ini saudara, mereka terus mempertahankan prinsip firman Tuhan. Enggak mudah, enggak gampang. Kalau dulu waktu zaman Puritan, mereka bisa pergi ke gereja, itu mereka bangga. Dengan pakaiannya, dengan siap datang beribadah, menyembah kepada Tuhan. Bahkan mungkin kasih tahu orang ya, saya mau ke gereja hari Minggu gitu ya. Wah, dengan bangganya. Saudara, kalau kampungnya kampung Kristen, saudara di Indonesia, saudara tahu kan akan bangganya mengenai ke gereja, bukan? Bisa bahkan menjadi kesombongan, bukan? Tetapi saudara, setelah di abad ke-20, pergi ke gereja bisa menjadi hal yang memalukan, bukan? Kemana kamu? Ke gereja. Jadi seperti itu, saudara. Injil, proklamasi Injil seperti dikungkung. Berusaha untuk tetap keep di private. Tetapi sebagai orang Kristen yang sejati, kita perlu terus memproklamasikan Injil. Walaupun dicemooh, walaupun dihina, walaupun mungkin suatu saat mengalami aniaya dera. Itu bukanlah, maksud Tuhan itu layak. Tuhan itu layak mendapatkan semuanya itu. Saudara, mereka gereja-gereja ini seperti gereja-gereja masa ini yang tidak mau tunduk pada tuntutan postmodernisme yang relatif. Pada saat ini kuda di depan di zaman kita adalah postmodern, jadi memimpin gitu ya. Semua spirit yang lain ngikutin yang di belakang dan berusaha juga membawa gereja ngikutin spirit ini. Ini namanya spirit zaman. Dan anak zaman itu nggak luput daripada spirit zaman. Bahkan termasuk Calvin. Setiap kita saudara adalah anak zaman. Kita lahir di zaman postmodern. Ada juga yang mungkin lahir di zaman modern. Kita pasti kena pengaruh daripada spirit zaman ini. Gereja-gereja berusaha mempertahankan prinsip firman Tuhan dan berhadapan dengan postmodernis yang relatif. Mereka menjunjung tinggi
gereja-gereja Tuhan menjunjung tinggi otoritas Alkitab dan terus memberitakan Yesus adalah satu-satunya juru selamat dunia. Dan mereka membesarkan anak-anak mereka untuk berjalan seturut jalannya Tuhan. Dan mereka mempertahankan kemurnian daripada seksual. Lalu mereka pelayanan dengan penuh pengorbanan. Lalu mereka taat kepada firman Tuhan. Siapa yang menyuarakan suara tentang kekudusan hidup paling sering ya? Siapa yang menegur dosa yang paling sering ya? Kita kayak ngelihat cermin ya. Nih. Dan saudara Paulus pernah memperingati Efesus akan bahaya guru-guru palsu. Dia pernah kasih tahu di kitab Kisah Para Rasul. Dikatakan serigala-serigala yang buas yang mencoba masuk. Paulus katakan waspadalah. Waspadalah terhadap serigala itu gitu ya. Dan ketika guru-guru palsu datang, apa yang jemaat Efesus lakukan? Mereka tahu. Kamu salahnya ini, kamu guru palsu, kamu bukan rasul, kamu rasul palsu, kamu pendusta. Terbukti mereka adalah pendusta. Dan mereka membenci perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang dibenci juga oleh Yesus. Dan Yesus memuji jemaat Efesus karena kepekaan. Kenapa mereka bisa tahu? Karena doktrin. Karena pengenalan, pengertian mereka akan Tuhan, tahu gitu ya. Siapa Tuhan dan siapa yang bukan Tuhan. Siapa Roh Kudus dan siapa bukan Roh Kudus gitu ya. Mereka tahu dengan jeli. Karena mereka mempelajari firman Tuhan. Mempelajari firman Tuhan dan Yesus memuji jemaat Efesus. Banyak yang mendesak orang-orang percaya dan memberikan nasihat untuk longgarin sikap eksklusif daripada gereja. Gak usah seketat itu. Longgarkan sedikit. Rangkul dengan sikap yang lentur. Dalam hal-hal gender. Dalam hal-hal seksualitas. Dalam klaim-klaim ilmu pengetahuan. Lalu kalau orang-orang percaya melonggarkan. Maka orang-orang Kristen akan bergaul dengan lebih baik dengan dunia. Dan tidak terlalu dimusuhi oleh dunia. Lebih baik seperti itu. Jadi rangkul itu dunia. Tetapi nasihat ini salah besar. Saudara, sikap pantang menyerah itu adalah selalu sikap orang Kristen yang setia. Bukan pantang menyerah dalam arti keras kepala, bukan ya. Bukan, sekali lagi ya, bukan karena keras kepala, bukan ya. Pantang menyerah. Karena kebenaran Tuhan adalah sikap orang Kristen yang setia. Ini sebagaimana semangat Kristen mula-mula. Yang walaupun dibawa tekanan yang hebat. Walaupun ada kesulitan. Walaupun ada penganiayaan. Walaupun misalkan kalau saudara disuruh dari guru sekolah minggu. Walaupun saudara mencret, anak lagi demam gitu. Mobil ketabrak gitu ya. Waduh gimana? Tetap fokus gitu ya. Mempersiapkan firman Tuhan. Karena memang firman Tuhan bobotnya lebih penting. Kristen mula-mula bukan saja mengatakan keselamatan diperoleh melalui Yesus. Mereka nggak mengatakan begitu. Sekali lagi ya. Kristen mula-mula tidak mengatakan keselamatan diperoleh melalui Yesus. Tetapi mereka katakan keselamatan diperoleh hanya melalui Yesus. Hanya melalui Yesus. Kalau nggak ada kata yang eksklusif hanya, maka orang-orang Kristen mula-mula itu nggak akan dianiaya. Mereka bisa sambil menyembah Kristus, mereka sambil menyembah Kaisar. Maka mereka nggak dianiaya. Tapi mereka tahu bahwa keselamatan hanya di dalam Kristus dan melalui Kristus. Sehingga mereka menyuarakan suara ini sehingga mereka mengalami penganiayaan. Saudara, Yesus memuji Efesus karena mereka terus berjuang melawan pengajaran yang salah. Di mana pada saat itu jemaat-jemaat yang lain kaki Dian sudah diambil. Kaki Dian diambil. Sehingga pada saat itu ya gereja itu boleh ada boleh enggak gitu. Yang ada hanyalah fisiknya. Karena gereja itu sendiri sudah penggal gitu ya. Maksudnya mengeluarkan menjadi mayat hidup gitu ya. Seharusnya tubuh Kristus kan harus bersandar kepada kepala. Tapi mereka sendiri tidak mau mendengarkan dan membuang kepala. Di mana jemaat-jemaat yang lain kaki Diannya telah diambil. Tetapi pada Efesus kaki Dian tetap masih tinggal. Masih tinggal.
Mereka meneladani Yesus yang terus berjuang untuk kebenaran yang pantang menyerah. Dia lihat Kristus pantang menyerah. Dia lihat Petrus pantang menyerah. Dia lihat Paulus pantang menyerah. Dia lihat Yohanes pantang menyerah. Sehingga mereka pun pantang menyerah. Tapi ada masalah yang serius di Efesus. Dan Yesus tidak ragu-ragu menghadapi jemaat Efesus. Di ayat 4 dikatakan, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Saudara, ketika baca ayat ini, jangan segera mengambil langkah daripada kebanyakan gereja yang akhirnya buang doktrin, buang kebenaran, ambillah perasaan ini, yaitu kasih, jangan singgung orang lain. Wah, ini salah besar, saudara. Paulus ketika bertemu dengan Yesus, saudara, dia nggak buang masa lalu, dia nggak buang teologi yang dia dapatkan dari Gamaliel, tetapi kemudian dia dibukakan. Dulunya dia nggak tahu, sekarang dia melihat. Dulunya dia nggak tahu siapa Yesus, sekarang dia melihat siapa Yesus, yaitu Mesias, anak Allah. Jadi saudara, begitu penting knowledge, begitu penting doktrin, begitu penting pengenalan akan Tuhan. Karena itu dikatakan juga dalam Yohanes 17 ayat 3, mengenal satu-satunya Allah yang sejati. Mengenal satu-satunya Tuhan Yesus ya, yang diutus. Itu adalah hidup yang kekal. Mengenal. Dan mengenal itu tentu ya lewat doktrin. Lewat doktrin, saudara. Jadi apa maksudnya meninggalkan kasih yang semula? Ada dua pendapat. Pandangan pertama berkata, ini jemaat Efesus ini karena mereka begitu semangatnya. Mereka begitu cinta akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, akan doktrin yang benar. Akhirnya jemaat Efesus menjadi tidak mengasihi orang lain. Kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah gitu ya. Mengatasnamakan saya benar, kebenaran, kamu salah gitu ya. Jadi mengkritik seperti itu ya. Sebelumnya mereka itu dengan hangat merangkul semua orang yang menyebut diri mereka orang percaya. Kamu Kristen ya? Dirangkul. Kamu Kristen ya? Dirangkul. Kamu Kristen ya? Dirangkul. Tapi ortodoksi mereka, semangat mereka telah membuat mereka menjadi curiga dan kemudian kasar. Ke neraka kamu. Apa? Nggak bisa datang beribadah rutin? Wah, ini nggak diselamatkan ini. Itu ekstrim memang, itu karikatur memang. Kita kira-kira seperti itu, saudara. Pandangan yang pertama berkata demikian. Pandangan yang kedua berkata bahwa kasih mereka kepada Yesus dan gairah mereka, cinta mereka untuk punya relasi yang dekat dengan Yesus itu sudah menjadi dingin. Jadi yang pertama mengatakan karena kasih kepada sesama tidak seperti semula. Pandangan yang kedua berkata bahwa kasih kepada Tuhan tidak seperti semula. Yang mana yang benar? Kedua-duanya benar, saudara. Kedua-duanya benar dan kedua-duanya saling terkait. Iblis begitu cerdiknya. Bahkan ketika saudara berusaha berjuang untuk kebenaran Tuhan, iblis bisa mengarahkan langsung kepada dosa yang lain lagi, saudara. Begitu cerdiknya iblis. Akhirnya perang sana sini gitu ya. Akhirnya hasilnya apa? Perpecahan, perselisihan. Dia gak lebih rajin daripada saya. Dia gak lebih hebat daripada saya. Walaupun gak ngomong ya. Tapi ada aja di sini gitu ya. Sehingga berusaha untuk ngomongin negatifnya orang. Dan dia ngomongin sebenarnya sekaligus mau menyampaikan positifnya dia yang telah bekerja dengan begitu banyaknya. Saudara, iblis begitu cerdiknya. Saudara bisa berjuang demi kebenaran, tapi saudara dibuat tidak punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Saudara bisa berjuang demi kebenaran, tapi saudara tidak punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Saudara kalau punya relasi yang dekat dengan Tuhan, saudara pasti juga mengasihi sesama. Saudara, hebatnya hukum Taurat itu, 10 hukum itu diberikan dari awal, mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu dari awal. Karena ini saling terkait mengait. Saudara tidak bisa mengatakan bahwa Kristuslah satu-satunya gembala agung saya. Tidak,
kamu yang adalah gembala MRI Tokyo, siapa kamu? Hanya Kristus saja gembala saya gitu ya. Nggak bisa saudara, Tuhan pakai gembala manusia. Tuhan pakai gembala manusia. Iblis begitu cerdiknya. Saudara, hilangnya kasih kepada Tuhan akan mengakibatkan berkurangnya kasih kepada sesama orang Kristen. Kemudian ada orang-orang Kristen yang berpikir, kalau begitu kita mengkompromikan kebenaran saja. Kebenaran gak usah diberitakan. Kita kompromikan supaya kasih semula tidak hilang. Atau yang gak berani sih ngomong selugas itu ya. Gak berani sih ngomong sejelas itu. Tapi di dalam pelaksanaannya kebenaran dikompromikan. Dan itu juga adalah salah besar. Akhirnya maka yang terbentuk apa gereja yang seperti itu? Pengikatnya bukanlah firman Tuhan. Pengikatnya adalah komunitas sosial. Apa ya? Masak-masak. Apa ya? Kelompok paduan suara. Apa lagi ya? Orang-orang yang berkumpul untuk mencari kerja. Atau punya hobi yang sama karena atlet voli. Atau sebagaimana banyak di MRI Tokyo gitu ya. Orang-orang IT yang berkumpul di tempat ini gitu ya. Pengikatnya adalah jadi komunitas sosial. Bukan firman Tuhan. Ketika kebenaran itu dikompromikan. Dan itu salah besar. Kebenaran itu harus. Kebenaran itu perlu. Kebenaran itu mutlak. Dan bersama kasih. Itu pun juga harus mutlak. Memimpin gerejanya. Kebenaran dan kasih. Saudara, Yesus menegur hilangnya kasih semula. Dan itu bukan mengatakan bahwa semangat akan kebenaran akan selalu membuat kasih kita menjadi dingin. Sekali lagi ya, Yesus menegur hilangnya kasih semula. Tapi itu bukan mengatakan bahwa semangat akan kebenaran, cinta akan kebenaran itu selalu membuat kasih kita menjadi dingin. Tetapi teguran Yesus menunjukkan bahwa hal itu mungkin saja terjadi ketika saudara berusaha berjuang demi kebenaran. Saudara kehilangan kasih semula. Saya ulangi lagi ya, susah kali ya kalimat saya. Yesus menegur hilangnya kasih semula itu bukan mengatakan bahwa semangat akan kebenaran selalu membuat kasih kita menjadi dingin. Tetapi teguran Yesus menunjukkan bahwa hal itu mungkin saja terjadi. Kalau hanya ada kebenaran tanpa kasih atau kasih tanpa kebenaran, itu bukan gereja di mana Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Yang ada adalah paksaan. Yang ada adalah sindiran mungkin ya. Yang ada adalah penutupan mata akan dosa-dosa realita kejahatan. Saudara, gereja adalah tempat atau umat di mana kasih dan kebenaran berada dan memimpin di depan. Gereja adalah tempat atau umat di mana kasih dan kebenaran harus bergandengan tangan dan berjalan maju bersama. Kebenaran dan kasih. Saudara, Paulus berkata di dalam 1 Korintus 13 ayat 2 sampai 3 yang dia begitu menuliskan kitab Roma, menuliskan kitab Korintus, surat-surat yang lain. Bahkan kalau saudara nggak kenal mengenai kekristenan, saudara baru pertama baca suratnya, saudara mungkin langsung bingung gitu ya. Tetapi saudara, Petrus yang kental dengan doktrinnya mengatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 2 dan 3. Kita baca bersama-sama. 1 Korintus 13 ayat 2 dan 3. 1, 2, 3. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk membinakan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Meskipun ada perbuatan baik di dalam gereja, meskipun ada khotbah yang setia dengan Alkitab, jikalau tidak ada api yang mengobarkan jiwa, jikalau tidak ada kasih yang meluluhkan hati, itu sama sekali tidak berguna. Itu sama sekali tidak berguna. James Boyce yang sering melihat gereja-gereja Injili di Amerika, dia katakan bahwa
Kecintaan yang sungguh kepada Tuhan itu sulit ditemukan. Meskipun ada banyak begitu kegiatan gereja, meskipun ada organisasi yang tepat, punya teknik pelayanan, ada pertunjukan musik, Tuhan telah menjadi tidak berarti bagi banyak orang yang mengaku percaya saat ini, dia katakan. Dia orang Injili juga. Allah sangat bergantung pada kita sehingga dia tidak terlihat. Saudara enggak heran. Makanya kenapa kok orang datang ke gereja tapi akhirnya Tuhannya bukan Tuhan yang Alkitab. Mereka enggak ngelihat Tuhan yang sejati itu seperti apa. Karena memang sekali lagi ya, James Boyce katakan, Tuhan telah menjadi tidak berarti bagi banyak orang yang mengaku percaya saat ini. Karena ini dia sindir, Allah sangat bergantung pada kita sehingga dia tidak terlihat. Bukannya kita bergantung kepada Tuhan, tapi atas nama gereja Tuhan gitu ya, pakai usaha mereka, kekuatan mereka gitu ya, sehingga akhirnya nggak ngelihat Tuhan. Pakai hikmat mereka. Dengan kata lain saudara, orang-orang Kristen yang berusaha keras, satu sisi ya, orang-orang Kristen yang berusaha untuk membangun pelayanan mereka, lalu mereka melancarkan perang budaya. Lihat kan di luar sana ada budaya yang berbeda, ada worldview yang berbeda. Lalu kita melakukan peperangan dengan budaya worldview yang ada di luar sana. Kita berperang dengan sekularisme. Tapi mereka sendiri telah mengalihkan pandangan mereka dari Allah itu sendiri. Mereka dalam bahaya. Mereka lupa kemuliaan Tuhan yang berdaulat. Mereka lupa kemuliaan Tuhan yang berdaulat. Tuhan pakai kejatuhan manusia, Tuhan pakai salib untuk menunjukkan betapa mulia dan berdaulatnya Tuhan. Boyce juga mengatakan, kaum Injili di sisi yang lain, karena tidak memiliki teologi yang alkitabiah dan pemahaman yang baik, telah menjadi mangsa konsumerisme di zaman kita. Habis surah. Dan Injili modern telah menjadi sebuah gerakan yang hanya dibentuk oleh keinginan dan sentimentalitas populer. Jadi kemudian apa? Entertainment dimasukkan ke dalam gereja. Maka yang kemudian terjadi apa? Gereja tidak ada kekuatannya. Memudar hilang. Gereja tidak ada kekuatannya. Kalau dulu begitu kuat, sekarang memudar. Bahkan sampai bahkan harus bersembunyi kalau mau berdoa. Berdoa di publik, bisa dituntut di pengadilan. Kalau dulu adalah suatu kebanggaan, tapi sekarang hal yang memalukan. Saudara, Yesus katakan di ayat yang ke-5a. Ayat yang 5a. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Dan tentunya ini saudara dimulai dengan khotbah. Dimulai dengan penyembahan yang berpusat pada Tuhan dan bukan pada manusia. Sekali lagi saudara, banyak gereja justru khotbahnya dikompromikan. Penyembahan yang berpusat kepada Tuhan digantikan berpusat kepada manusia. Dan ini salah. Harus dimulai dari sini. Dimulai dengan dasar yang kuat pada firman Tuhan dan berita Injil yang menyelamatkan. Ada kasih karunia Tuhan. Ada kabar baik yang diberikan. Oleh sebab itu kerajaan itu sudah datang dan Kristuslah rajanya. Oleh sebab itu kami beritakan kepada kamu bahwa dia adalah Mesias, anak Allah, juru selamat. Satu-satunya. Tidak ada di tempat yang lain. Saudara, Yesus memperingatkan di ayat yang ke-5b. Jika tidak demikian, kalau kamu tidak lakukan gitu ya, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kekidianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara gereja, saudara kalau lihat data kekristenan ya, jumlah kekristenan mungkin ya bisa lihat banyak gitu ya. Di Jepang, dibilang banyak juga nggak bisa banyak saudara. 1,4% itu Kristen sama Katolik. 0,7% itu hanya Kristen. Tapi di dalam Kristen itu ada Mormon, ada Saksi Yehova. Yang sebagian besarnya lagi. Anggaplah setengahnya itu adalah Kristen Injili. Yang di dalamnya itu ada Baptis, ada Reform, ada Pentakosta, ada Karismatik, ada Injili, ada Metodis, ada Pentakosta dan berbagai alirannya. Begitu sedikitnya.
Begitu sedikitnya. Dan kemudian diterpa oleh spirit zaman. Satu persatu kaki dia diambil oleh Tuhan. Satu persatu diambil oleh Tuhan. Karena firman sudah tidak lagi ditegakkan. Kristus sudah tidak diberitakan. Dosa tidak diberitakan. Penebusan diremehkan. Kekudusan dikompromikan. Jikalau tidak demikian, jikalau kamu tidak bertobat, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, kalau saudara sekarang pergi ke gereja Efesus di sana, di Asia Timur, di Turki, di lokasi itu saudara akan melihat reruntuhan. Dan ini mengingatkan kita akan keseriusan Kristus. Mengingatkan kita akan keseriusan Kristus. Kaki dia diambil. Saudara coba ingat ketika pertama kali saudara menjadi Kristen. Apa yang saudara alami pada saat itu? Saudara ingat ketika saudara pertama kali bertobat. Datang kepada Tuhan. Saudara ingat pertama kali ketika saudara tekun mencari kebenaran firman Tuhan dan terus mengejarnya. Saudara berusaha menerapkan apa yang saudara mengerti ke dalam kehidupan pribadi saudara. Saudara banyak berpikir tentang Yesus. Dan hati saudara terbakar dengan kekaguman akan apa yang Yesus lakukan. Dan saudara terpersona olehnya. Saudara ingat. Saudara rindu untuk bertumbuh dalam kesalehan. Berusaha terus menghilangkan dosa-dosa saudara. Setiap pertumbuhan saudara itu saudara merupakan konfirmasi yang mendebarkan akan keselamatan saudara. Ternyata Tuhan mengkonfirmasi bahwa saya adalah orang yang juga Tuhan selamatkan. Karena saya lihat bahwa saya kalau dibandingkan dengan 2 hari yang lalu, dengan seminggu yang lalu, dengan tahun yang lalu, saya bertumbuh dan bertumbuh. Ini adalah konfirmasi akan keselamatan yang diberikan kepada saudara. Kemudian mungkin dengan bertambahnya beban, dengan bertambahnya tanggung jawab, entah pekerjaan, entah studi, entah keluarga, entah anak 2, 3 gitu ya. Dengan pandemi, dengan resesi, dengan gaji yang berkurang, dengan pemecatan, dengan derita keluarga yang sakit dan berbagai hal segala macamnya itu datang. Atau bertambahnya toleransi yang bodoh terhadap dosa atau pengaruh duniawi, saudara kemudian tidak lagi mendekat kepada Tuhan seperti dulu. Memang saudara tidak berpaling dan menyangkal iman saudara bahwa saudara, saya tidak percaya Yesus. Enggak. Saudara mungkin masih berusaha untuk datang ke gereja. Dan saudara masih menjalankan tugas-tugas kekristenan saudara. Mungkin saudara masih melakukan semua hal itu. Tapi dari sudut pandang Yesus, jelaslah dan sangat jelas bahwa kasih yang mula-mula telah meredup. Kasih yang mula-mula digantikan dengan prioritas yang lebih rendah dan lebih duniawi. Kasih mula-mula yang pernah menggerakkan kita, perlahan demi perlahan digantikan dengan yang lain. Siapa yang berkata, itulah saya Tuhan. Dan siapa yang berkata, apa yang harus saya lakukan Tuhan. Dan Yesus memberikan jawabannya dalam 3 poin. Di ayat yang berikutnya. Di ayat yang kelima saudara, di ayat yang kelima dari 5a. Yesus memberikan jawaban dalam 3 poin. Pertama, remember. Yesus katakan dalam ayat 5a, remember therefore from where you have fallen. Bahasa Indonesia memang artinya berbeda ya. Saya terjemahkan. Ingatlah dari mana kamu telah jatuh. Ingat posisi kamu dulu bagaimana. Ingat tempat kamu dulu bagaimana. Tapi sekarang kamu menjadi apa. Lihatlah itu, ingatlah itu. Remember. Saudara harus ingat kembali masa-masa sebelumnya. Masa-masa ketika Kristus menduduki tempat yang tinggi di dalam kehidupan saudara. Saudara harus ingat berkat yang saudara rasakan. Saudara ingat ketika pikiran saudara dipenuhi dengan terang firman Allah. Wah, dan saudara kemudian kagum dan kemudian memuji Tuhan. Saudara ingat sukacita yang saudara rasakan di dalam hati saudara yang menggetarkan hati saudara dan jiwa saudara ketika Kristus duduk di tempat yang utama.
Ketika aliran air hidup itu berdetak, memberikan denyutan kehidupan ke dalam kehidupan kita. Saudara, ada seorang anak laki-laki yang besar di desa, dan di dekat sekolahnya dia duduk di dekat sekolah itu bersama dengan seorang gadis yang lucu, yang manis, yang memikat hatinya, dan dia suka sekali dengan gadis itu. Kemudian anak laki-laki ini bertumbuh besar dan dia sekarang tinggal di kota. Dan di sana, di kota itu dia benci dengan dingin dan jahatnya kota. Tetapi dia tidak kebal. Dia benci, tapi dia pun jatuh ke dalam pergaulan yang buruk. Dia menjadi pencopet. Menjadi pencopet. Suatu hari di jalan ketika dia baru saja ambil tasnya dia. Lalu ketika dia ambil tasnya, dia lihat gadis yang dia kenal. Yang pernah duduk dulu di samping di sekolahnya. Waktu di desa itu yang masih kecil, waktu masih lugu, begitu manisnya. Dia ingat, tiba-tiba ketika melihat gadis itu dia teringat akan dirinya bagaimana dia dulu. Begitu polosnya. Tapi sekarang dia melihat siapakah dia sekarang. Menyadari betapa dia telah jatuh. Tapi dia pun gak punya kuasa. Karena keadaan begitu menekan dia. Jadi saudara, dalam keadaan yang seperti ini sama seperti kita orang Kristen. Di satu sisi kita mau mempertahankan kebenaran sehingga kita kehilangan kasih mula-mula. Saudara, lihatlah dalam diri orang Kristen lainnya. Tuhan pakai orang Kristen lainnya. Dan itu sesuatu yang begitu dekat dengan saudara. Mungkin orang yang baru bertobat. Orang yang kalau pergi kemana, dia ceritakan kesaksian hidupnya. Bagaimana Tuhan bekerja. Yang dulunya dia mati, sekarang Tuhan hidupkan. Yang dulunya tertidur, sekarang Tuhan bangunkan. Sehingga hidupnya begitu berantusias. Ketika dia pergi, dia ceritakan mengenai apa yang Tuhan kerjakan. Dia ketemu lagi dengan orang lain. Dia ceritakan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Sehingga membuat hidupnya begitu berantusias. Mungkin saudara ketemu dengan orang yang baru bertobat itu. Dan orang bertobat itu mengingatkan. Mungkin saudara bertemu dengan orang yang dipenuhi dengan kekaguman akan Kristus. Orang yang sudah bertahun-tahun dan orang yang begitu salehnya. Dan orang itu adalah orang yang takut akan Tuhan, kagum akan Kristus. Dan kasih karunia Tuhan ada pada dia. Lihat orang-orang yang seperti itu. Remember bagaimana saudara dulu. Dan kiranya berharap Yesus mendorong saudara untuk mengingat cinta pertama saudara dengan penuh kerinduan. Kalau saudara sudah lupa, ingat, remember. Bagaimana saudara dulu pertama kali bertobat. Remember dengan melihat orang yang baru bertobat. Remember dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Kedua, setelah remember, Tuhan kasih jawaban untuk mengatasi hal ini, yaitu dengan cara apa? Repent. Remember, repent. Mengingat saja tidak cukup. Yesus katakan, bertobatlah. Ini artinya saudara harus ambil tindakan untuk mengubah apapun yang menyebabkan saudara kehilangan gairah untuk Kristus. Apa yang membuat saudara kehilangan gairah kepada Kristus? Itu yang saudara coba lihat, selidiki dalam kehidupan saudara. Temukan itu, keluarkan itu dan buang. Buang itu. Atau kalau itu bukan memang sesuatu yang dibuang, saudara posisikan itu pada tempatnya yang benar. Posisikan pada tempatnya yang benar. Mungkin ada sesuatu yang masuk dalam kehidupan saudara yang sekarang harus dikeluarkan. Itu bisa game saudara. Sangat mungkin bisa game saudara. Itu bisa hobi saudara yang menghabiskan begitu banyak waktu saudara. Itu bisa pergaulan saudara. Saudara selidiki. Lihat. Apa yang membuat saudara sudah tidak bergaya lagi kepada Kristus. Temukan itu. Keluarkan itu. Buang itu. Atau tempatkan itu pada posisinya. Saudara harus tanya kepada diri saudara sendiri, apa yang telah terjadi? Apa yang masuk ke dalam hidup saya sehingga membuat gairah saya kepada Tuhan berkurang? Kemudian saudara harus membuangnya, sekali lagi, atau mengembalikannya ke tempat dan prioritas yang seharusnya.
remember, repent. Bertobat. Bertobat. Ketiga, Tuhan katakan return. Pertama tadi apa? Remember. Lalu kedua, repent. Bertobat. Ketiga, return. Kembalilah. Ulanglah. Tuhan Yesus katakan apa? Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Ini artinya saudara harus kembali lagi datang kepada salib Kristus. Memohon pengampunan dan penyucian dari dosa bukan hanya 2000 tahun yang lalu atau pada saat saudara pertama kali menjadi Kristen. Tapi saudara datang lagi kepada Kristus, memohon pengampunan dan penyucian daripada dosa. Dan ini adalah hal pertama yang saudara lakukan dalam pertobatan saudara kepada Kristus. Ketika saudara lakukan hal ini dengan anugerah dan belas kasihan Tuhan, kemudian dengan takjub dibukakan kepada saudara akan betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Kristus. Gairah kita lahir, bersemi, tumbuh, dan berkobar. Kemudian saudara harus kembali kepada apa yang biasa saudara lakukan dulu sebagai murid-murid Kristus. Karena Yesus katakan apa? Lakukanlah apa yang dulu kamu lakukan waktu semula. Jadi Tuhan Yesus bukan ngomong, rasakanlah apa yang kamu rasakan dulu waktu semula. Tidak, yang Yesus katakan adalah lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Datang ke gereja dengan teratur dan antusias. Dengan serius mendengarkan firman Tuhan. Berdoa dengan fokus dari awal hingga akhir. Dan Yesus mengatakan, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Yesus mau kita melakukannya. Dan sekali lagi saudara, gereja-gereja di zaman ini mulai menghilangkan ritual. Padahal ritual dalam worship itu begitu penting. Tetapi gereja-gereja Injili menghilangkan ritual. Yesus mau kita melakukannya. Kembalilah. Return. Pulanglah. Remember. Repent. Return. Lalu Tuhan katakan, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ini adalah janji Tuhan. Menang bersama dengan Kristus. Menang karena gereja Tuhan telah menaklukkan iblis dengan darah anak domba. Bukan darah mereka. Bukan kekuatan mereka. Tapi darah anak domba. Menang karena gereja Tuhan dengan perkataan kesaksian mereka. Tuhan pakai mereka menceritakan apa sih? Kalau kesaksian mereka menceritakan siapa? Siapa Tuhan? Siapa Tuhan? Menang karena gereja Tuhan tidak mengasihi nyawanya sendiri. Bahkan sampai mati. Yohanes katakan inilah kemenangan yang telah mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Iman. Kita buka bersama-sama 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Kita berusaha hafalkan untuk menjadi ayat hafalan bulan Agustus kita. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Bersama-sama kita baca. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara, orang-orang Kristen menang di tengah kesengsaraan di dunia ini. Tetapi berkat yang dijanjikan Yesus akan diterima di dunia yang akan datang ketika dia datang kembali. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudara, berkat ini adalah berkat yang hilang dari Adam dan Hawa. Tuhan bilang, kalau kamu taat, aku akan memberikan buah dari pohon kehidupan. Tapi kemudian ketika mereka jatuh ke dalam dosa, Tuhan katakan mereka gak boleh sentuh itu pohon. Mereka gak boleh itu makan buahnya. Mereka diusir. Saudara, berkat ini adalah berkat yang hilang dari Adam dan Hawa. Sejak kejatuhan manusia, orang-orang berdosa berusaha berlomba, berusaha dengan keras untuk menemukan
atau membangun surga di bumi. Berusaha untuk memperpanjang hidup juga toh. Dengan utusan gitu ya ke negara Jepang katanya, bahkan nggak mau pulang orangnya mungkin. Saya nggak tahu itu betul atau enggak. Tapi kayaknya sepertinya betul, dari Kaisar Cina ngutus gitu ya suatu dutanya untuk mencari obat untuk hidup yang kekal. Tapi kemudian tidak kembali. Kita berusaha membangun, berusaha menemukan surga di bumi. Dan kita pun pernah mencoba melakukan semua hal ini dengan usaha jeripaya kita. Dengan kerja keras kita, dengan keuangan kita, dengan asuransi kita. Bukan berarti nggak boleh beli asuransi. Dan kita pun pernah mencoba melakukan semua hal ini dan kita gagal. Kita menemukan orang yang kita kasihi meninggalkan kita satu persatu. Kita melihat kejahatan begitu kuat dan berbicara keras dan bahkan membuat kita sendiri pun tidak bisa bangun ataupun tidak bisa menyuarakan kebenaran. Setiap bentuk surga di dunia ini gagal karena tidak dapat memberikan kehidupan. Tapi Yesus membukakan di hadapan mereka yang bertekun bersamanya, memikul salib sebagai seorang musafir melalui dunia ini dan menang melalui iman mereka. Firdaus sejati yang disiapkan bagi mereka yang mengasihinya. Di sanalah dikatakan pohon kehidupan akan mekar dengan daun-daunnya untuk kesembuhan bangsa-bangsa. Sekali lagi saudara, Yesus membuka di hadapan mereka yang bertekun bersamanya, yang memikul salib sebagai musafir melalui dunia ini dan menang melalui iman mereka. Firdaus sejati yang disiapkan bagi mereka yang mengasihinya. Di sanalah pohon kehidupan akan mekar dengan daun-daunnya untuk kesembuhan bangsa-bangsa. Selama di dunia ini, Yesus menghadapkan kita kepada kewajiban kita untuk menang melalui iman kepada Dia. Menang melalui iman kepada Dia. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yesus katakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Namun bersama dengan pohon kehidupan yang dijanjikan, Yesus menjanjikan kehadirannya sendiri walaupun di tengah-tengah penganiayaan. Dia hadir bersama mereka yang menghidupkan kembali cinta pertama mereka kepada Dia. Yesus katakan, kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Minta Pak Marlo pimpin kita dalam doa. Kami berterima kasih kepada Tuhan yang telah mengingatkan kami kembali, yang telah menegur kami kembali ya Tuhan. Kami telah banyak sekali ya Tuhan mendengarkan kebenaran-kebenaran yang diwartakan, yang diberitakan melalui mimbar gereja-Mu ya Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur ya Tuhan, sebagai gereja yang setia memberitakan kebenaran, sebagai gereja yang setia kepada firman Tuhan, kepada Alkitab. Dan Tuhan membawa kami untuk mendengarkannya ya Tuhan di dalam gereja-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Tetapi kami juga sadar ya Tuhan, di satu sisi iblis seringkali menggunakan kecenderungan jahat dalam hati kami ya Tuhan. Ketika kami mengetahui kebenaran, ketika kami mendapatkan kebenaran, mencicipi kebenaran, kami seringkali menjadi orang yang congkak. Kami seringkali menyombongkan diri ya Tuhan. Dan kami bahkan kehilangan kasih yang sejati kepada Tuhan. Kami lebih banyak sekali ya Tuhan mengisi hati pikiran kami dengan memuaskan kognitif kami. Tetapi afeksi kami kepada Tuhan, kasih kami kepada Tuhan dan sesama semakin redup. Tuhan, ampunilah kami. Ketika Tuhan masih rela memberikan firman-Mu, peringatan kepada kami saat ini ya Tuhan, melalui jemaat Efesus, kami Tuhan ajak untuk mau mengingat kembali ya Tuhan, bagaimana Tuhan telah menebus kami. Kiranya ya Tuhan, hati pikiran kami Tuhan bawa terus mengingat betapa mulianya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Allah yang menjadi manusia yang telah merelakan dirinya untuk menanggung hukuman bagi orang-orang berdosa seperti kami ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Tuhan terus mengingatkan kami betapa banyaknya dosa-dosa kami, tetapi Kristus telah mengampuni kami. Biarlah cinta kasih Tuhan terus kami ingat.
Dan ketika Tuhan juga mengajak kami ya Tuhan untuk bertobat, biarlah Tuhan memberikan kami kerendahan hati. Lembutkan hati kami ya Tuhan. Ketika Tuhan menegur dosa-dosa kami, ketika Tuhan menyelidiki hati kami dan menyatakan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, kiranya hati kami pun rela dan mau bertobat ya Tuhan. Dan biarlah cinta kasih mula-mula yang telah Tuhan berikan dalam hati kami, yang kami dapatkan daripada Tuhan sendiri, itu juga lah ya Tuhan yang kami kejar kembali. Tolong Tuhan, jangan biarkan cinta kasih-Mu redup dalam hati kami, dan bawalah terus cinta kasih kami kepada Tuhan menyala-nyala. Kiranya ya Tuhan, hidup kami pun boleh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah negara Jepang ini. Kami boleh memegang kebenaran yang sejati daripada mimbar-Mu, daripada firman-Mu yang sudah kami dengar. Dan kami pun boleh membawanya ya Tuhan, hidup dengan kasih. Kami boleh memberitakannya ya Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Mengenai Kristus yang tersalib, mengenai kasih Tuhan yang sejati. Dan kami pun menaklukkan diri untuk Tuhan pakai. Tuhan berkatilah gereja-Mu. Biarlah gereja-Mu terus setia memberitakan firman-Mu, memberitakan kebenaran-Mu. Dan tolonglah juga ya Tuhan, biarlah kami pun bersama-sama digerakkan oleh cinta kasih Tuhan untuk bekerja di ladang Tuhan. Kami sungguh menaikkan doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin.